Mulai. Dan selesai. Oke, sebelumnya untuk memulai pembelajaran kali ini, kalian mengerjakan riset terlebih dahulu. Kalian menulis. Ya, Bu. Masih kurang berapa lagi? 3 lagi. Oh, masih banyak ya? Oke, dipersilahkan mengerjakan waktunya 10 menit. Kerjakan dulu. Oke, waktu kalian sudah habis, lembar singkat ibu ambil terlebih dahulu. Kemudian kita akan belajar tentang hikayat. Untuk setiap kelompok ibu kasih materi, di situ kalian membaca. Setelah itu nanti ibu putarkan video. Nanti kalian identifikasi setiap videonya. Oke, kalian baca materi. Mungkin bisa dikatakan. Oke, pertemuan kita hari ini tentang hikayat. Apakah kalian pernah mendengar hikayat? Pernah semuanya? Oke, pinter sekali. Siapa yang tahu pengertian hikayat? Tunjuk tangan. Oke, sebutkan nama dan dari kelas berapa? Ya. Nama saya Fiana Safitri dari kelas IPA yang akan menjelaskan arti dari hikayat. Hikayat menurut Hamzah adalah prosa fiksi lama yang menceritakan kehidupan istana atau raja serta dihiasi oleh kejadian yang sakti dan ajaib. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin menjawab pengertian hikayat yang lain? Coba Muna, dijawab dulu. Menurut hikayat adalah salah satu bentuk sastra karya prosa lama yang isinya berupa cerita, kisah, dongeng maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kepahlawanan seseorang dengan keanehan, kekuatan atau kesaktian dan mukjizat sang tokoh utama. Oke, terima kasih. Ternyata poin utama hikayat itu adalah prosa lama di mana di situ bercerita tentang suatu kerajaan dihiasi oleh cerita-cerita yang ajaib. Ajaib di sini mungkin karena ada suatu kesaktian dari sang tokoh utama ataupun mungkin jiwa kepahlawanan yang akan diceritakan dalam suatu hikayat. Jadi ini yang menonjol adalah tokoh utama. Oke, setelah
dalam cerita hikayat tidak ada nama pengarang. Biasanya diturunkan secara turun-temurun, kemudian dari mulut ke mulut. Coba contoh hikayat kalian tahu nggak apa? Ayo, ada yang tahu contoh hikayat? Apakah kalian mengenal tentang Candi Prambanan? Iya. Oke, kalau kalian tahu cerita tentang Candi Prambanan, kalian pasti tidak asing dengan kesaktian dari Bandung Gandawasa. Kemudian tokoh utama selain Bandung Gandawasa siapa? Roro Jonggrang. Di cerita Bandung Gandawasa dan Roro Jonggrang, apakah ada penciptanya? Tidak, karena sifat dari hikayat itu adalah anonim. Kemudian istana sentris. Biasanya dalam hikayat menggunakan suatu karangan cerita di suatu kerajaan. Jadi latar tempatnya itu ada di suatu istana rata-rata. Makanya karakteristiknya adalah istana sentris. Kemudian ini poin terpenting yang keempat. Di sini ada kesaktian. Dalam cerita hikayat diselingi suatu kesaktian dari si tokoh utama. Disinilah nanti yang menjadi suatu titik di mana terjadinya suatu konflik disertai dengan kesaktian dari sang tokoh utama. Jadi boleh ibu tanya lagi karakteristik hikayat apa aja, coba ayo Nila. Anonim adalah tidak diketahui pengarangnya. Oke, terima kasih untuk saudara Arif. Istana sentris itu yang seperti apa coba? Biasanya terjadi di kerajaan. Beri aplaus dulu dong. Aplaus dulu. Kesaktian mungkin udah pada tahu ya. Karakteristik kita akan ke struktur hikayat. Struktur yang pertama ada orientasi. Biasanya orientasi ini adalah tahap perkenalan. Di sini perkenalan dari latarnya di mana, tokohnya siapa, sifatnya seperti apa, itu dikenalkan di orientasi ini. Misal pada zaman dahulu di kerajaan ini tinggal ini. Itu biasanya adalah orientasi. Setelah orientasi kita ke tahap konflik dan klimaks. Tahu konflik apa? Pinter. Konflik itu adalah permasalahan dalam suatu cerita. Nah, dari konflik ini akan larinya ke klimaks. Klimaks itu adalah puncak dari suatu konflik. Ini nih yang menyebabkan cerita itu menjadi asik karena adanya suatu konflik. Kalau cerita nggak ada konflik itu biasanya nggak seru ya kan? Iya. Kemudian tahap terakhir adalah reorientasi. Ini adalah tahap penutup. Biasanya ada suatu ending. Ending ceritanya hikayat itu seperti apa? Apakah dia happy ending, sad ending, atau kalian bisa simpulkan sendiri nanti di suatu hikayat. Oke? Oke, setelah ini ibu akan putarkan suatu hikayat. Kalian dengarkan dengan seksama. Kemudian nanti ibu berikan pertanyaan. Siap? Siap. Jangan dengan mulut ya. Ingat dengan hikayat aku bentuk. Enggak. Terima kasih. Oke, ibu putarkan dulu. Kakak.
Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kalian berdua, selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siapa yang mulia? Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan melacak asal-muasal cahaya hijau. Hingga sampailah dua prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, dua prajurit Aceh itu segera bertanya kepada seorang warga yang ditemuinya. Maaf Tuan, kami hendak bertanya. Kalau boleh tahu, dari mana asal cahaya hijau di langit ketika sedang itu? Oh, itu berasal dari Putri Hijau. Siapa Putri Hijau itu? Putri Hijau adalah anak ketiga dari Sultan Delhi. Setelah mengetahui asal-muasal cahaya hijau itu, dua prajurit Aceh segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan. Jadi, dari mana asal-muasal cahaya hijau itu? Yang mulia, cahaya hijau itu ternyata berasal dari Putri Hijau. Putri Hijau? Benar yang mulia, Putri Hijau adalah putri dari Sultan Delhi. Sepertinya sudah menemukan siapa yang akan menjadi permaisuriku. Meskipun belum pernah bertemu dengan Putri Hijau, namun Sultan Aceh merasa sudah yakin menjadikan Putri Sultan Delhi itu sebagai permaisuri. Rombongan besar kapal-kapal Kesultanan Aceh pun berangkat menuju Kesultanan Delhi. Tujuan rombongan itu adalah untuk melamar Putri Hijau. Sultan Delhi sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Mambang Yazid, Mambang Hayali, dan Putri Hijau. Hari itu mereka bersiap menyambut kedatangan Sultan Aceh. Namun mereka belum tahu apa maksud kedatangan rombongan Sultan Aceh ke istana mereka. Sultan Aceh, kami ucapkan selamat datang di istana kami yang sederhana ini. Sungguh kehormatan besar seorang sultan besar berkenan singgah di istana kami. Saya perkenalkan 3 anak saya. Mambang Yazid adalah anak ketua. Kemudian Mambang Hayali. Dan yang terakhir adalah anak bungsu saya, Putri Hijau. Sultan Delhi, sungguh saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sambutan yang sangat hangat ini. Kami sungguh merasa terhormat berkesempatan menjadi tamu di istana Kesultanan Delhi. Sebagai tanda persahabatan, saya membawa sedikit oleh-oleh dari Aceh. Semoga Sultan Delhi berkenan menerimanya. Sultan Aceh, sungguh perhiasan sebanyak ini merupakan hal yang sangat mewah bagi kami. Saya belum pernah melihat perhiasan yang sangat indah dan dalam jumlah yang banyak. Maaf Sultan Aceh, kalau boleh tahu apa tujuan dari Sultan Aceh berkunjung ke istana kami? Begini yang mulia Sultan Delhi. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk mempererat hubungan antara Kesultanan Delhi dengan Kesultanan Aceh. Maksud Sultan? Di dunia tidak ada yang lebih erat daripada persaudaraan. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk meminang Tuan Putri Hijau. Tuan Putri Hijau sangat layak menjadi permaisuriku di Kesultanan Aceh. Sultan Aceh, sungguh kehormatan yang luar biasa Anda meminang putri saya. Tetapi sebagai seorang ayah,
saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya. Putri, kamu telah mendengar sendiri maksud kedatangan Sultan Aceh. Nah, sekarang keputusannya ada di tanganmu. Ayah dan Sultan Aceh akan mendengar secara langsung apa jawaban perihal binatang dari tamu kita ini. Ayahanda, maafkan Ayahanda. Untuk saat ini, Ananda belum siap untuk menikah. Mendengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh pun marah luar biasa karena merasa terhina. Dengan segera, Sultan Aceh memanggil panglima perangnya. Panglima, siapkan semua armada perang. Serang Kesultanan Delhi sekarang juga. Siap, Yang Mulia. Perang pun pecah seketika, dan mata melihat dari prajurit Aceh seolah tanpa henti menghujani benteng pertahanan Kesultanan Delhi. Benteng pertahanan Delhi tidak mampu bertahan lama. Pelan tapi pasti, para prajurit Aceh semakin mendekati benteng dan berhasil masuk. Terjadilah pertempuran sengit di dalam benteng. Sementara itu, di dalam istana Kesultanan Delhi, Anak-anakku, sepertinya kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Putriku, jika nanti kamu tertawan, mintalah agar dimasukkan ke dalam kotak kaca. Selain itu, mintalah 9 butir telur ayam dan segenggam beras. Nanti dalam perjalanan dari atas kapal, panggilan nama kakakmu, Mambang Yasin, dan lemparkan telur serta beras itu ke dalam laut. setelah berpesan kepada putrinya, Sultan Delhi pun menghilang entah kemana. Sedangkan Mambang Hayali memimpin prajurit Kesultanan Delhi bertahan menghadapi serbuan prajurit Aceh. Sedangkan Mambang Yazid pergi menuju ke arah laut. Akhirnya, Putri Hijau pun tertawan. Kakaknya, Mambang Hayali, tewas dalam pertempuran. Seperti pesan ayahnya, Putri Hijau meminta kotak kaca, 9 butir telur ayam, dan segenggam emas. Di Selat Malaka, dalam perjalanan menuju Aceh, tiba-tiba Putri Hijau keluar dari kotak kaca. Dilemparkannya telur-telur ayam dan segenggam beras ke dalam lautan. Mambang Yazid! Mambang Yazid! Tidak lama kemudian, seekor naga besar muncul dari dalam lautan. Sultan Aceh sangat terkejut, tidak hanya karena naga besar mendekati kapalnya, tetapi naga itu juga membawa Putri Hijau. Sang Sultan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa lari Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal dan memaksa Putri Hijau menjadi permaisurinya. Oke, apakah ceritanya menarik? Ya. Apakah kalian pernah mendengar hikayat Putri Hijau? Pernah atau belum? Pernah. Oke, di situ kalian lihat yang ibu bagikan ada pertanyaan. Kalian terbagi menjadi 4 kelompok. Kalian Kerjakan, setelah itu jawabannya kalian tempel di kertas depan. Masing-masing kelompok di 1 kertas. Oke? ibu bagikan kertasnya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Oke, kalian kerjakan. Dari hikayat Putri Hijau. Jikalau kalian pernah mendengar cerita rakyat atau hikayat, jawab iya. Kalau misal belum pernah, jawab belum. Lihat pertanyaan yang ibu bagikan, kalian jawab sesuai yang kalian pahami dari hikayat Putri Hijau. Paham? Paham?
ini kelompok 1, sebelahnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing ibu berikan suatu cerita rakyat. Kalian baca, kalian pahami, kemudian tentukan. Ini tentukan karakteristik, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, apakah tanggapan kalian dari cerita tersebut? Apakah kalian paham? Paham. Ibu bagikan dulu. Makasih. Ingat ya, kalian tentukan karakteristik cerita itu apa, nilai-nilai yang terkandung, kemudian sini loh. Ya kita membaca ya. Kalian sudah selesai? Dan berbagai versi cerita rakyat masing-masing sudah selesai? Jika sudah, tempelkan kertas kalian ke kertas depan sesuai dengan kelompoknya. Perwakilan satu aja. Setelah selesai menempel, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian. Oke, jika dari audien ataupun teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberi tanggapan, nanti persilahkan ya. Dengarkan teman-teman kalian yang akan berdiskusi hari ini. Oke, untuk kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil hikayatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu Putri Kandita, yang akan disampaikan oleh Saudari Amber. Kepadanya kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema Putri Kandita. Cerita rakyat ini yaitu tentang kisah seorang putri dari kerajaan Pajajaran yang sangat cantik dan bijaksana, sehingga dia sangat disayang oleh seorang prabu, yaitu ayahnya, sehingga menimbulkan banyak selir-selir dan di sini adalah kisah dari seorang putri yang bernama Putri Kandita. Ia sangat cantik dan juga bijaksana, sehingga dia sangat disayang oleh ayahnya. Karena perlakuan ayahnya banyak menimbulkan iri dengki dari bagian selir-selir, sehingga selir-selir
dan pergi ke dukun untuk mengubahnya menjadi jelek dan mempunyai penyakit kusta. Kemudian para selir-selir itu menghasut ayahnya untuk mengusir Putri Kandita dari kerajaan tersebut. Lalu Putri Kandita itu sampai di pantai selatan dan ia mendengar sebuah bisikan yang memerintahkannya untuk dia mendapat perintah untuk menceburkan dirinya ke dalam lautan, sehingga ia segera menceburkannya, lalu ia sembuh dari penyakitnya tersebut. Setelah itu dia memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tidak dapat tertandingi oleh siapapun. Dan siapapun yang hendak melawannya, jika ia kalah, ia akan menjadi pengikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kepada audien atau teman-teman sekalian yang akan menyampaikan pendapat, kami persilakan. Adakah hobi selain saya tersebut? Bila disebutkan. Dari cerita tersebut terdapat karakteristik analogis, yaitu tidak dapat dilogika oleh akal kita, yaitu Putri Kandita menceburkan dirinya ke dalam lautan sehingga ia sembuh total dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Kesaktian apa yang dimiliki oleh Putri Kandita? Baiklah, kesaktian yang dimiliki oleh Putri Kandita yaitu dia dapat mengalahkan pangeran-pangeran yang ingin melawannya. Dia dapat jadi kesaktian dari Putri Kandita itu adalah karena dia memiliki paras yang cantik sehingga banyak pangeran yang ingin mempersuntingnya. Namun dia memberi syarat, jika ingin mempersuntingnya ia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Dan dari perlawanan tersebut tidak ada yang berhasil untuk mengalahkan Putri Kandita. Jadi dia memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Apakah ada tambahan pendapat lagi? Demikianlah hasil presentasi kami. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum